Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita masih boleh menikmati anugerah Tuhan, masih boleh menghirup nafas dengan baik, dan kita boleh berada bersama-sama di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Hari ini mari pastikan setiap kita bawa yang terbaik kepada Tuhan. Kita percaya segala sesuatu yang hari ini kita punya semua daripada Tuhan, amin. Biar setiap kita pagi hari ini berjumpa, pribadi lepas pribadi, berjumpa dengan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu. Seminggu sudah kami lalui bersama-sama. Banyak yang terjadi Tuhan. Kami melihat Engkau menyertai kami hari demi hari. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hidup yang Tuhan beri sampai hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini Engkau menjumpai setiap kami. Pribadi lepas pribadi mengalami Engkau Tuhan pagi hari ini. Dan setiap kami dikuatkan kembali, diteguhkan kembali di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kami datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa hati kami bawa hidup kami sebagai korban yang harum di hadapan. Terima kasih Tuhan, kami datang. Kami bersyukur buat kebaikan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahan
semuanya Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Ku bawa persembahan yang terbaik. Lagi katakan segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya, semuanya ya Tuhan, daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ini pengakuan kami Tuhan. Segala yang kami miliki, ya Tuhan, semuanya daripadamu kan ku bawa, ya persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persembahanku yang terbaik hanya bagi, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Yang terbaik Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami. Biar jadi kemuliaan nama-Mu Yesus. Segala hormat pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Rajaku. Ku sembahkan, ku tinggikan nama-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sebab Kau ada di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Hidup kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Syukur ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik
yang terbaik Tuhan, hidup kami untuk-Mu Tuhan. Biar dari setiap hati, dari setiap mulut memuliakan nama-Mu Tuhan, mengakui kebesaran-Mu. Terima kasih, pagi hari ini kami terima Tuhan sukacita, nyanyian baru Engkau curahkan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita siap memuji Tuhan bersama-sama, amin. Siap tertawa bersama-sama dengan Tuhan sebab Dia baik, Bapak Ibu Saudara. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Roh-Mu hadir di sini Tuhan. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Kami percaya Tuhan, Engkau bertata di atas pujian kami. Roh-Mu hadir di sini Tuhan. Sekarang sama-sama kita katakan la 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 la. Sama-sama. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini Tuhan mau mencurahkan sukacita buat setiap kita, amin. Siap terima sukacita dari Tuhan, amin. Hanya dari Tuhan sukacita sejati untuk setiap hidup kita, amin. Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan lagu ini.
dalam-Mu Tuhan kami temukan sukacita sejati dalam hidup kami. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Katakan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Sekarang saya mau jemaat saja katakan, Kaulah sukacita kami Tuhan. Sama-sama. Kau, ya, Kau pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, Kau pengharapan, Kau kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Benar Tuhan, Kaulah pengharapan, Kaulah kehidupan dalam hidup kami. Roh-Mu lah yang menjadikan kami kuat sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau lebih lagi mengakui Engkau Tuhan, bahwa setiap kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu anugerah-Mu. Kami butuh kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar lewat pujian ini setiap kami mengakui Engkau. Kami perlu Kau, kami perlu Kau. Tiada yang dapat kuandalkan selain Kau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku, ya. Di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapan
perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Ya. Haus jiwaku menantikan-Mu. Percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas segalanya Tuhan. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Ini pengakuan kami Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Benar Tuhan. Melebihi siapapun ya Tuhan juga. Hanya Kau Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Ya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari lebih lagi katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi dengan iman mari katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan. Tiada lain Tuhan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, haleluya. Ini pengakuan kami di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Tiada lain yang dapat kami andalkan dalam hidup ini selain Kau Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Semua yang ada pada kami, semua itu dari-Mu, bagimu dan kepadamu.
Sebab itu betapa kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena kebaikan-Mu, semua hanya karena anugerah-Mu. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Hidup kami menjadi ibadah yang sejati, yang menyukakan hati-Mu. Bapa, terima kasih hari ini kami hidup. Engkau yang menjagai kami. Engkau yang beri kekuatan kesehatan bagi kami. Kami masih dapat bernafas. Kami dapat bernyanyi, memuji, menyembah-Mu. Semua yang terbaik yang kami berikan kepadamu. Karena Engkau yang lebih dulu memberi kepada kami. Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk belajar lagi firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Yang siap dengar firman mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bersyukur, bersuka cita pagi hari ini kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Kita masih bisa bernafas, menghirup udara yang segar. Kita masih bisa bernyanyi. Itu juga karena Tuhan yang sudah memberikan bagi kita. Dan kita berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Dan sebagaimana pujian-pujian yang kita naikkan hari ini, saya percaya setiap kita mengalami sukacita surga, mengalami kekuatan yang datang daripada Tuhan, karena semua yang ada pada kita itu dari Tuhan. Amin. Nah, saya akan melanjutkan khotbah yang saya sampaikan bulan lalu. Karena sepanjang tahun ini kita belajar tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang murah hati. Dan bulan lalu kita sudah sama-sama belajar kenapa kita harus murah hati. Karena Bapa kita murah hati. Jadi sebagaimana Bapa kita murah hati dan kita adalah anak-anaknya, tentu kita juga harus menjadi pribadi yang murah hati. Nah, 2 bulan ini tema kita adalah Bapa yang menyediakan. Kenapa kita bisa murah hati? Tentu saya tidak perlu mengulang lagi apa yang pernah saya sampaikan tentang murah hati. Murah hati itu berbicara tentang kebaikan hati yang dapat menerima orang apa adanya. Kebaikan hati di mana tidak bisa tinggal diam melihat orang yang dalam kesusahan. Dan ada begitu banyak aplikasi dari kemurahan hati. Tapi kata kunci dari murah hati itu sebenarnya adalah memberi. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan dan kita salurkan bagi orang lain. Baik itu waktu kita, baik itu tenaga kita, bahkan seperti yang saya katakan tadi, suara kita itu dari Tuhan. Sehingga kita bisa nyanyi memuji Tuhan. Nafas kehidupan yang Tuhan beri dengan gratis, maka kehidupan ini kita juga berikan kepada Tuhan. Jadi kata kunci dari murah hati itu adalah memberi. Bulan lalu kita sudah belajar dan saya berdoa berharap Bapak Ibu masih baca Lukas pasal 6 itu, ayat 27 sampai ayatnya ke-36. Bagaimana kita mengasihi orang yang memusuhi kita, bagaimana kita berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Walaupun saya percaya hari-hari ini kita tidak sedang dalam permusuhan dengan siapapun juga, amin. Walaupun terkadang ada orang yang memusuhi kita. Tapi ngomong kanan kiri, hendaklah kamu murah hati. Amin. Nah, bicara tentang murah hati sekali lagi, itu sama dengan memberi. Dari slide 17 atau langsung 18 gak apa-apa. Karena 2 bulan ini kita belajar tentang yang namanya Bapa menyediakan. Nah, dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu Ra'ah, bahasa Yunani Yehovah Jireh. Saya percaya kalau Bapak Ibu orang Kristen yang sudah cukup lama akan familiar dengan istilah ini. Karena ini nama Allah yang paling sering disebut di dalam doa. Karena pada dasarnya semua orang ketika berdoa berharap untuk hidupnya dipenuhi, diberkati, dicukupi.
Dan Yehovah Jireh itu artinya Allah yang menyediakan, Tuhan yang menyediakan. Ada Yehovah Rafa, ada Yehovah Shalom, ada Yehovah Nisi. Itu paling tidak yang sepanjang perjalanan hidup kerohanian dan perjalanan pelayanan saya 30 tahun tahun ini empat nama ini yang paling sering saya dengar kalau di dalam doa. Engkaulah Yehovah Shalom, artinya Allah damai sejahtera. Karena memang semua orang pengen rasanya hidupnya damai sejahtera dan kita bersyukur kita punya Yehovah Shalom, amin. Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kita sakit, kita percaya kita punya Allah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Atau Allah Yehovah Nisi, Allah panji-panji kemenangan, panji-panji keselamatan. Ketika menghadapi pergumulan, menghadapi peperangan dalam hidup ini, kita percaya, oh kita punya Allah yang akan memberikan kemenangan kepada kita sehingga kita mengibarkan panji-panji kemenangan. Dan yang keempat adalah Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Nah saya percaya hari ini kita sehat, itu karena kita punya Yehovah Rafa. Hari ini kita tetap bersuka cita. Coba lihat kanan kiri, ada wajah sukacita, ada damai sejahtera, karena kita punya Allah Yehovah Shalom yang memerintah dalam hidup kita. Kita punya Allah Yehovah Nisi sehingga kita berkemenangan. Dan yang terakhir, kita punya Allah Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Amin. Kalau kita punya semua yang ada pada kita hari ini, karena semua dari Tuhan. Nah di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10 yang menjadi ayat pokok dari tema kita 2 bulan ini, saya mengajak Bapak Ibu membaca ayat-ayat ini, 2 Korintus pasal 9 ayat 10 dan 11, karena kita akan belajar 3 prinsip dari 2 ayat ini, bagaimana kita ini bisa mempraktekkan kemurahan hati itu. 2 Korintus 9 ayat 10 mulai 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam hal untuk kemurahan hatimu yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah, di ayat yang 11 mungkin ada sedikit tambahan dalam kurung yang saya tambahkan di PowerPoint, berbeda dengan ayat yang tertulis di terjemahan bahasa Indonesia. Karena sebenarnya terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat, karena kalau di terjemahan bahasa aslinya, ayat itu memang berkata kita ini akan diperkaya dalam segala hal untuk kemurahan hatimu. Jadi kita bukan diperkaya dalam segala macam kemurahan seperti bahasa Indonesia, sehingga agak-agak bias. Salah banget enggak juga Bapak Ibu. Cuma kalau kita dibaca, oh kita akan diperkaya dalam segala kemurahan. Oh berarti kita akan menikmati segala macam kemurahan seakan-akan untuk kita. Padahal enggak. Ayat itu berkata kita ini akan diperkaya dalam segala hal. Sama-sama katakan dalam segala hal. Ngomong kanan kiri, kamu mau gak diperkaya dalam segala hal? Mau gak? Oh semua mau kalau diperkaya dalam segala hal. Tapi untuk apa? Ngomong kanan kiri, kalau kamu udah diperkaya dalam segala hal untuk apa? Ayat ini dengan jelas untuk kemurahan hatimu. Amin. Jangan cuman maunya diperkaya dalam segala hal seperti Amsal katakan, lintah punya anak. Nah, untukku dan untukku, cuma nyedot aja. Kenapa kamu datang beribadah kepada Tuhan? Supaya diberkati. Kenapa kamu rajin pelayanan? Supaya diberkati. Nah, saya berdoa berharap gak ada lagi mental paradigma seperti itu bagi jemaat Pelita Community. Sebelum engkau beribadah pun engkau sudah diberkati Tuhan. Makanya ketika engkau datang beribadah, engkau ingin mengembalikan semuanya bagi Tuhan. Amin. Nah ini kebenaran yang harus benar-benar kita fahami, karena dari 3 ayat ini ada 3 prinsip kebenaran yang harus kita mengerti sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa mempraktekkan kemurahan hati. Nah prinsip yang pertama, Bapa adalah sumber dan pemilik. Ini prinsip pertama yang harus benar-benar
kita mengerti ayat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10 bagian yang pertama dikatakan Ia yang menyediakan. Nah ini prinsip yang harus kita sadari, prinsip yang harus benar-benar kita yakini dan percaya bahwa Bapa yang menyediakan semua yang ada pada kita. Sehingga kalau kita baca di dalam Roma pasal 11 ayat 36 di situ katakan sebab segala sesuatu darimu dan oleh Dia, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah ini kebenaran yang harus kita mengerti dulu. Berapa banyak di antara kita yang menyadari bahwa semua yang ada pada kita itu punyanya Tuhan. Kalau kita masih berpikir, apa yang ada padaku itu karena aku kerja keras. Aku bisa sehat karena aku olahraga, karena aku jaga makan, karena aku tidur cukup, karena aku minum suplemen. Gak salah minum suplemennya, gak salah olahraganya Bapak Ibu, gak salah tidur tepat pada waktunya, itu harus kita lakukan karena itu bagian kita. Tapi satu hal yang harus kita mengerti bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Sederhananya begini, sederhananya seperti ini. Ada yang minum suplemen, ada yang enggak, tapi bisa sama-sama sehat. Maaf bagi yang jual suplemen, silakan jualan. Yang beli silakan, gak apa-apa Bapak Ibu. Kan masing-masing orang punya kapasitas bisa beli atau enggak kan? Masing-masing orang punya kemampuan untuk beli atau tidak. It's okay, silakan. Tapi maksud saya paradigma kita harus menyadari bahwa segala sesuatu itu harusnya datangnya dari Tuhan, punya Tuhan. Bukan karena usaha kita. Makanya kalau Bapak Ibu pernah baca di kitab Ulangan pasalnya ke-8 kalau nggak salah, bagaimana Tuhan mengingatkan bangsa Israel ketika mereka memasuki tanah Kanaan, dan Tuhan ngomong apabila engkau sudah memasuki tanah itu, engkau sudah membangun rumahmu bagus-bagus, maka emas dan perakmu bertambah banyak, lembu sapi kambing dombamu bertambah banyak, ingat hati-hati. Kata firman Tuhan, jangan kau katakan dalam hatimu bahwa semua itu kau peroleh dengan kekuatan tanganmu. Ayat itu diakhiri dengan kata kini, firman Tuhan kata, tetapi seharusnya kau berkata seperti ini, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku untuk memperoleh semua itu. Amin. Nah nanti kita belajar, Tuhan beri kekuatan untuk memperoleh. Nah 2 bulan ke depan kita akan belajar. Jadi juga jangan jadi orang Kristen cuman haleluya, haleluya yang penting doa tapi kerja kagak. Enggak bisa. Karena untuk memperoleh itu berarti ada bagian kita untuk bekerja, berusaha Bapak Ibu. Tapi prinsip pertama di dalam hati kita, kalau kita mau menjadi orang yang murah hati, kita harus menyadari bahwa semua itu punya Tuhan. Amin. Kan seperti kita nyanyi tadi, segalanya yang ku miliki semuanya daripadamu. Amin. Bahkan Daud di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-14 di situ dikatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Saya minta maaf, saya harus baca sini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Daud dalam satu kali dalam hidupnya ketika dia ingin membangun bait Allah, dan Tuhan katakan bukan kamu, tetapi anakmu Salomo. Tapi Daud akhirnya tetap punya inisiatif untuk memberikan persembahan sebagai persiapan untuk membangun bait Allah. Dan Daud mengakui kalau dia bisa memberi persembahan, maka Daud berkata, itu pun semuanya daripadamu. Amin. Artinya gini loh Bapak Ibu, ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, jangan punya mindset
Seperti kalau kita memberi kepada pengemis. Bisa paham Bapak Ibu? Ketika kita memberi kepada pengemis kan memang ini punya aku punya lebih, aku kasih. Itu amal. Atau juga, wah kita jadi orang dermawan. Kan saya sudah khotbahin hal itu Bapak Ibu. Apalagi sampai royal. Enggak. Nanti kita akan belajar di prinsip kedua dan 2 bulan ke depan akan lebih detil lagi kita belajar. Nah, tapi waktu kita memberi, kita harus punya sikap hati seperti Daud. Kalau kami bisa memberi, kami sebenarnya cuma mengembalikan sebagian dari apa yang sudah lebih dulu engkau beri kepada kami. Nah makanya hanya orang-orang yang punya spirit, punya pemahaman, punya keyakinan bahwa segala sesuatu itu adalah punya Tuhan, itu pasti orang akan jadi murah hati. Dan murah hati sekali lagi identik dengan memberi. Sekali lagi bukan hanya bicara soal materi Bapak Ibu, enggak. Kok kalau soal bicara memberi kok rasanya sudah mulai tertunduk semua. Tapi enggak lah, saya percaya saya berhadapan dengan jemaat Pelita yang murah hati, amin. Ngomong kanan kiri, wajahmu itu wajah murah hati memang. Amin. Karena kita menyadari bahwa semua yang ada pada kita terima dari Tuhan. Kalau semua kita pikir kita punya makanya waktu memberi kita kan hitung-hitung, alangkah enaknya kau. Nggak mikirin apa, aku nih capek kerja banting tulang, peras keringat, jungkir balik. Bapak Ibu siapa suruh kita kerja sampai jungkir balik seperti itu Bapak Ibu? Tuhan saja hari ke-7 dia apa? Istirahat. Jangan ngikutin kata-kata dunia, peras keringat, jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Firman Tuhan bilang apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya, susah payah tidak menambahinya. Nanti kita akan baca ayat-ayatnya dan kita akan jelasin apa sih kaya itu. Nah tapi prinsip yang pertama yang Tuhan mau ingatkan kepada kita harus menyadari bahwa semua adalah milik Tuhan. Segala sesuatu adalah milik Tuhan, kita hanya pengelola yang diberi karunia untuk apa? Menikmati. Itu karunia paling nikmat dan yang kami nikmati Bapak Ibu. Karunia menikmati. Ngomong kanan kiri, kamu punya nggak karunia menikmati? Ada banyak orang punya banyak tapi nggak bisa menikmati. Tapi ada orang yang dilihat kayaknya nggak punya apa-apa tapi hidupnya bisa menikmati segala sesuatu. Dan kami bersyukur kami punya karunia menikmati. Dan segala sesuatu sekali lagi memang punya Tuhan. Kita ini cuma pengelola, diberi kepada kita kelola, diberi karunia untuk menikmati. Makanya kalau beberapa jemaat ibadah pagi khususnya yang waktu kami kunjungi di momen Sincia, kan kami doa setiap di dalam rumah kami kunjungi. Ada satu kalimat yang selalu kami doakan, Tuhan biarlah lumbung perbendaharaan keluarga umatmu ini dilimpahi dengan berkat-Mu. Supaya apa? Supaya mereka dapat kelola dengan bijak, nikmati dengan sukacita, dan salurkan dengan sukarela. Itulah kehidupan yang harus berputar dalam hidup kita. Diberkati Tuhan, kita kelola dengan bijak, kita nikmati dengan sukacita, terus kita salurkan dengan sukarela. Itulah hidup seperti Danau Galilea, bukan laut mati. Supaya kita mengalami yang namanya kehidupan. Hidup lebih dari hidup. Nah, karena Yohanes 10 ayat 10 kan katakan seperti itu, Tuhan mau kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Nah ada beberapa ayat yang saya tidak akan bacakan pagi hari ini dari kitab Kejadian pasal 22, karena kata Yehovah Jireh atau Ra'ah tadi itu peristiwa di mana Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Ketika Abraham diberi perintah oleh Tuhan, Abraham bawalah Ishak anakmu ke gunung di mana aku akan tunjukkan tempatnya jadi korban persembahan. Nah, Alkitab tidak pernah mencatat Abraham dan Sarah rapat dan kemudian berantem. Pembelajarnya adalah saya berdoa Bapak Ibu suami istri ketika belajar untuk menabur itu kata kuncinya apa? Sepakat. Jangan suami istri berantem gara-gara mau menabur Bapak Ibu. Jangan suami istri berantem gara-gara ingin mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Jangan. Kata kunci sepakat.
Bukan saja suami istri saya percaya, karena Alkitab tidak mencatat, maka Abraham mengejar Ishak karena Ishak tidak mau dipersembahkan. Ada ayatnya Bapak Ibu? Enggak ada. Kenapa? Karena Abraham menjadi imam, nabi, dan raja, berfungsi dengan baik bagi keluarganya. Amin. Jadi ini pesan bagi bapak-bapak. 1, 2, 3. Ya udah lemes. Besok kompas besok. Jangan ndak jadi heng. Ini mic saya terlalu peka banget ya. Besok kompas, jangan ndak jadi. Ini sudah mulai lemes. 1, 2, 3. Ya, jadi sekalian saya mengundang bapak-bapak besok kita kompas, nanti diumumin, di share. Nah, tapi dari kisah ini Abraham mengajar kepada Ishak anaknya. Waktu Ishak tanya, Bapak di sini sudah ada kayu api, di sini sudah ada pisaunya. Nah, mana domba korban persembahannya? Maka dengan iman Abraham berkata, Bapa yang akan menyediakan. Karena Abraham yakin betul bahwa semua yang ada padanya itu adalah punya Tuhan. Bahkan anaknya pun, walaupun dia juga pengertian Tuhannya juga nggak akan pernah menyuruh dia menyembelih anak, karena Tuhan nggak pernah ajar hal seperti itu sebelumnya, walaupun itu menjadi sebuah gambaran bagaimana Bapa itu bisa murah hati menyerahkan anaknya sendiri. Makanya waktu ditanya dua pembantunya, Abraham ngomong, kalian tunggu di sini, nanti kami akan kembali. Abraham punya iman bahwa dia akan tetap kembali dengan anaknya, walaupun perintah Tuhan jelas bahwa dia harus mempersembahkan anaknya. Karena dia punya keyakinan Tuhan menyediakan. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk memberikan sesuatu, itu karena Tuhan sudah lebih dahulu menyediakan bagi kita. Amin. Jadi kalau memang benar-benar nih, nggak ada, jangan emosi. Makanya prinsip yang kedua secara cepat, langsung saja, kita ini harus menjadi pengelola yang bijak. Nah, ayat itu berkata seperti ini. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, prinsip yang kedua yaitu kita harus menjadi pengelola yang bijak. Nah, pengelola yang bijak itu seperti apa? Prinsipnya adalah benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Kalau benih nggak ditabur, benih itu dimakan, ya udah habis, selesai cerita. Kenapa kita ngalami hidup susah? Karena benih nggak kita tabur. Tapi ada orang kita pikir, wah dia suka memberi Pak. Tapi kok juga susah hidupnya Pak? Jangan-jangan yang ditabur bukan cuma benihnya, roti yang untuk dia makan pun dia tabur. Terus saya banyak ngalami dan banyak ketemu dan banyak konseling jemaat yang kecewa, marah. Pak, katanya kalau memberi itu diberkati Pak. Tapi buktinya mana Pak? Bisnisku malah babak belur Pak. Selidik punya selidik, ternyata roti yang ditabur. Artinya prosentase benih nanti kita belajar. Prosentase benih itu berapa sih? Tapi terkadang orang ya terpancing. Makanya di Pelita kan selalu diajar, diwanti-wanti, mimbar tidak boleh untuk menyihir jemaat. Dengan trik psikologi, sehingga jemaat rasanya terbakar berapi-api, serahkan semua. Firman Tuhan aja ajar, ujilah segala roh. Jelas kita mau menabur untuk apa, berapa yang kita tabur, itu harus jadi pengelola yang bijak. Ini enggak, dia kredit bank, agunkan rumah atau tanah sertifikat, anggaplah contoh dapat 2M, dia bisnis, wah begitu ada tantangan iman, buka cek 100 juta, 200 juta, punya aku kok itu,
Nah itu tadi karena prinsip pertamanya saja sudah salah. Nanti 2 bulan ke depan kita akan belajar lebih detail. Benih itu yang seperti apa, roti itu yang seperti apa Bapak Ibu. Supaya kita nggak ngalami seperti itu tadi. Karena kita merasa semua itu punya kita nggak mau tabur, alangkah enaknya dia. Kita yang kerja susah payah, dia tinggal nikmati be. Nggak seperti itu juga. Tapi kita juga nggak salah, wah roti pun, wah jor-joran kata orang, wah, royal. Itu bukan murah hati kan, saya udah khotbahkan kan. Supaya dilihat, wih, wah hebat dia nih menaburnya. Wih, padahal roti bukan benih yang ditaburnya. Sehingga babak belur Bapak Ibu. Nah secara detail itu 2 bulan ke depan kita akan belajar. Jadi ngomong kanan kiri, sabar. Tapi prinsip yang kedua, jadilah pengelola yang bijak. Benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Karena ingat, pelipat gandaan itu hanya akan terjadi jika benih itu ditabur. Nah kalau Bapak Ibu pernah baca kisah 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Di situ kisah tentang janda di Sarfat, di mana waktu itu masa yang sulit, keadaan yang susah, dan akhirnya Nabi Elia disuruh oleh Tuhan setelah sungai Krit pun kering, akhirnya disuruh ke sebuah daerah yang bernama Sarfat, dan Tuhan ngomong nanti di situ akan ada seorang janda yang akan memelihara hidupmu. Nah singkat cerita, Nabi Elia ketemu ketika janda itu dan anaknya sedang mencari kayu api untuk membuat roti. Dan janda itu ketika Elia minta roti, janda itu ngomong apa? Yang ada padaku cuman sedikit tepung dan sedikit minyak. Kami ini sedang cari kayu api, habis itu kami buat, kami makan, selesai. Tapi Elia ngomong gini, kalau gitu buatlah lebih dahulu, kita baca ayatnya, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Buat apa yang kau katakan tadi. Kau mau buat roti untuk kau makan, untuk anakmu, buat, silakan. Tetapi buatlah apa? Lebih dahulu bagiku sepotong roti apa? Bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Artinya apa sih Bapak Ibu? Elia minta semua yang sedikit tadi? Enggak kan? Elia cuma minta buat aja, kalaupun tadi harusnya Pak Simon yang cerita, contoh segenggam tepung kira-kira jadi roti sebesar apa, itu Pak Simon yang lebih tahu. Anggaplah jadi segini. Elia ngomong buatlah lebih dahulu untuk aku, ya segini aja nggak apa-apa. Tapi buat lebih dulu untuk aku. Karena firman Tuhan ngomong gini. Coba Bapak Ibu renungkan, kalau Bapak Ibu ada di posisi janda di Sarfat. Kira-kira apa respon kita? Apa respon Bapak Ibu? Coba diskusi Bapak Ibu. Pendeta nih gereja nih tidak tahu dirinya, tidak tahu apa jemaat lagi susah, disuruh nabur lagi. Ngomong kanan kiri, aku percaya tidak ada seperti itu di Pelita. Amin. Terlalu banyak contoh. Jemaat Makedonia juga waktu lagi susah, janda di Sarfat juga waktu lagi susah. Padahal prinsip yang pertama tadi kita nyanyi apa? Segalanya yang ku miliki. Malaikat ngomong, serius. Kita nggak jawab apa? Iya Tuhan, serius Tuhan. Semua daripadamu. Nah, kenapa kita diajar, kami dari dulu diajar. Saya tahu Ibu Simon juga praktek. Dan saya percaya sebagian yang saya nggak tahu juga pasti praktek. Begitu dapat berkat pasti disisihkan lebih dahulu. Ini untuk tabur, untuk Tuhan. Dan orang-orang yang praktek hidup seperti itu sampai hari ini saya lihat mereka tidak kekurangan satupun yang baik. Amin. Dan saya berdoa setiap kita juga bisa praktek kebenaran ini. Elia katakan buatlah untuk kamu, gak apa-apa. Memang roti itu untuk
dimakan. Kamu tetap harus makan rotinya. Tapi belajar untuk memberikan lebih dahulu untuk Tuhan. Tentu melalui hamba Tuhan, melalui gereja. Dan kita bersyukur, kita tahu gereja kita mengelola dengan bijak semua yang Bapak Ibu berikan. Baik itu persepuluhan, baik itu persembahan. Bukan untuk bermewah-mewahan hamba-hamba Tuhan, enggak. Tapi untuk pekerjaan Tuhan semakin melebar. 18 tahun yang lalu cuman merintis beberapa orang, sekarang sudah sampai di Sumatera seluruh, merambah ke Pulau Jawa, dan berdoa dengan apa yang Bapak Ibu tabur, pekerjaan Tuhan akan semakin meluas, amin. Bukan cuma materi, sekali lagi, saya mendorong kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menabur hidup Bapak Ibu jadi hamba Tuhan full time. Kemarin Pak Simon tantang satu orang doa, siapa tahu Tuhan mau kamu jadi full time. Diutus kemana? Terserah, mau di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua. Amin. Ngomongkan kiri, ada nggak yang mau jadi full time? Siap diutus? Ya kalau nggak mau ya sudah, paling enggak 10-20% lah berkatmu sisihkan supaya bisa membiayai orang yang di. Amin Bapak Ibu. Jadi prinsipnya adalah benih itu untuk ditabur, roti untuk dimakan. Bukan berarti Bapak Ibu enggak boleh makan roti menikmati berkat Tuhan, enggak. Nah, ada satu kutipan yang saya dapat di media sosial. Itu salah satu permasalahan benih yang biasa kita berikan solusi adalah di mana setiap panen diharapkan petani itu bisa apa? Menyisihkan 20-30% hasil panennya. Ini kata siapa? Kata Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Dirjen Hortikultura Kementan Tommy Nugraha di Bantul. Itu waktu 2022. Kenapa? Karena kalau tidak menyisihkan benih, karena ketika banyak petani membutuhkan, otomatis harga makin meningkat. Kalau enggak sisihkan untuk benih, semua hasil panen dimakan habis, ya waktu mau nabur lagi, kesusahan enggak punya benih, ya akhirnya panennya juga enggak akan bisa panen. Kalaupun dipaksakan akhirnya, maaf gini, kenapa petani Indonesia itu enggak kaya-kaya seperti petani luar negeri? Ya karena enggak terbiasa menyisihkan benih. Nanti waktu mau menabur, utang sama tengkulak. Terlilit hutang terus. Orang yang nggak menabur, itu tadi, nggak punya benih untuk ditabur, ya terlilit hutang terus. Apalagi hari-hari ini, hati-hati ya Bapak Ibu ya, dengan yang namanya pinjol. Saya ingatkan, saya nasihati, saya peringatkan dengan keras. Apapun masalahmu, engkau punya komunitas sel, coba ngobrol, doa sama-sama, cari solusi sama-sama, ngomong kanan kiri, pinjol bukan solusi. Ini keras Bapak Ibu, maaf kalau ada yang tersinggung, tapi itu pinjol memang bukan solusi. Itu hanya akan membuat engkau semakin tercekik. Yesus satu-satunya solusi, jawaban bagi kita. Apalagi kalau engkau dikelilingi oleh orang-orang yang murah hati, karena engkau orang murah hati. Percayalah selalu ada jalan keluar, amin. Nah jadi prinsip yang kedua, jadilah pengelola yang bijak. Benih itu untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Ingat, di setiap hasil panen yang kita dapatkan, sesungguhnya di dalamnya sudah termasuk benih yang seharusnya kita tabur untuk kelangsungan hidup kita selanjutnya. Jadi tidak semua untuk dimakan, karena itu akan menimbulkan kesulitan bagi kelangsungan hidup kita sendiri. Jadi mari prinsip yang pertama tadi, sadar bahwa semua itu punya Tuhan, semua dari Tuhan. Yang kedua, kita ini cuma pengelola, jadilah pengelola yang bijak. Benih itu memang untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Sehingga kita bisa menikmati hidup dalam kemurahan Tuhan dan kita juga bisa menyatakan kemurahan hati. Nah, prinsip yang ketiga secara cepat Bapak Ibu, hidup dalam kelimpahan. Karena kalau kita baca lagi di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10 dan 11 yang tadi saya tanya, apakah Bapak Ibu mau diperkaya dalam segala hal? Semua mau tadi. Saya baca ulang ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kapan? Waktu kita menabur benih yang memang harus ditabur. Ayat 11 katakan, kamu akan diperkaya dalam segala hal
untuk kemurahan hatimu. Kita ini akan diperkaya dalam segala hal. Sekali lagi, bukan hanya sebatas materi. Kalau kita baca ayat-ayat yang Pak Ahyong juga baca beberapa waktu yang lalu, di ayatnya yang ke-8, firman Tuhan ngomong gini, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita mau diperkaya dalam segala hal, dalam kebajikan, kemurahan Tuhan yang mengikuti kita seumur hidup kita. Itu janji Tuhan. Makanya di Amsal juga katakan apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bukan berarti saya mengajar Bapak Ibu malas-malasan, maaf, bukan. Karena firman Tuhan yang sama katakan kita harus rajin. Orang yang gak kerja gak usah makan, kata firman Tuhan. Tapi prinsipnya adalah yang membuat kita kaya itu berkat Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa semua itu punya Tuhan, diberikan kepada kita, kita kelola dengan bijak, benih kita tabur, roti kita makan, kita akan menjadi orang yang kaya. Nah, kaya itu apa sih Bapak Ibu? Saya selalu katakan, saya tidak pernah menemukan sampai hari ini ukuran orang disebut kaya itu berapa. Tadi pagi pun sembari jalan ke sini di motor, saya tetap ajarin anak saya, jangan sombong hidup ini ya. Karena di atas kita bisa ada lebih. Karena tadi dia kan sedang lagi semangat mau keluar masuk motor dulu, keluarin masuk motor. Platnya ketekuk, dia ngomong, platnya ketekuk Pak. Tadi nabrak pagar, saya bilang iya. Karena pagar itu lebih kuat dari plat motor. Nah sama, hidup itu seperti itu. Kalau tadi plat itu cuma nyenggol daun atau nenggol kertas, ya dia akan tetap kuat. Daunnya yang akan atau kertasnya akan jadi tersenggol dan bergerak, miring atau patah. Sama hidup seperti itu saya bilang. Jadi jangan sombong, jangan kita merasa kuat, ada orang yang lebih kuat. Nah terkadang dalam hidup kita ada banyak hal yang Tuhan bisa beri inspirasi dalam hidup kita sehari-hari. Kita bisa ajarin anak kita Bapak Ibu. Melalui peristiwa apapun kita tanam nilai. Karena itu tugas seorang pria. Sekali lagi 1, 2, 3. Jadi bapak-bapak sering-sering punya waktu dengan anak. Ajarin nilai-nilai hidup. Melalui peristiwa apa yang dialami ajarin. Nah kembali ke khotbah Bapak-Ibu ya. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Saya katakan saya gak pernah temukan ukuran orang disebut kaya itu berapa. Punya uang. Beberapa waktu yang lalu saya pernah tanya dengan jemaat yang saya kenal, dia orang perbankan. Kira-kira yang disebut kaya ini nasabah yang mana sih? Nggak ada ukuran. Tapi ada satu gambar beberapa hari yang lalu saya dapat dan saya setuju dengan gambar ini. Gambar ini ngomong gini apa? Jika kamu merasa bahagia saat memberi daripada menerima, maka kamu adalah orang kaya. Setuju nggak Bapak Ibu? Waktu kita ini waktu disuruh memberi, rasanya bahagia dibanding waktu kita terima. Ngomong kanan kiri, kamu rasa bahagia kalau waktu memberi atau menerima? Ayo jujur diskusi. Bahagianya Bapak Ibu itu waktu memberi atau menerima? Kalau yang bahagianya waktu menerima berarti ternyata Anda masih orang. Makanya orang-orang yang minta-minta pengemis kan waktu dikasih, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Bahagia banget. Ngomong kanan kiri, kita ini bukan pengemis, kita ini anaknya Bapak surgawi yang punya segala sesuatu. Harusnya kita itu bersukacita, bergembira waktu kita itulah orang kaya. Ngomong kanan kiri, kamu tuh orang kaya loh. Amin. Makanya sukacitanya, senangnya itu waktu memberi. Yang dapat undangan ESC, jangan karena mau bayar nih, mau memberi nih. Bersukacita, amin. Ya Daki? Ya yang sudah dapat undangan tolong di follow up satu-satu. Bahagia walaupun harus menabur. Jadi jika kamu merasa bahagia saat memberi daripada menerima, maka kamu adalah orang kaya. Keren banget saya ngomong. Saya mau jadi orang kaya Tuhan. Yaitu bahagia waktu saya memberi. Karena kami hidup berdasarkan berkat Tuhan.
bukan gaji. Paling tidak kan firman Tuhan kata tadi, berkat Tuhan lain menjadikan kita kaya. Paling tidak ada 5 perbedaan berkat versus gaji. Saya nggak tahu Bapak Ibu hari ini hidupnya berdasarkan gaji, pendapatan atau berkat Tuhan. Tapi saya berdoa, saya percaya setiap kita menyadari bahwa kita hidup hari ini karena berkat Tuhan, amin. Karena semua itu dari Tuhan, kita kelola, kita nikmati, dan bagian benihnya kita tabur kembali. Karena di situ katakan berkat itu bisa berupa apa? Kemudahan, kesehatan, kebahagiaan, dan lain-lain. Kalau gaji itu cuman bicara uang. Kalau bicara tentang kemudahan, kami menikmati sekali bagaimana kami mengalami yang namanya kemudahan dalam hidup. Ada banyak hal kalau mau kami ceritakan. Waktu anak kami nomor 1 mau kerja, ada kemudahan. Ferdian, anak Pak Simon, Ibu Simon, mau mendidik, melatih dia jadi seorang chef. Dengan ilmu yang mungkin kalau kami harus sekolahkan dia 1 tahun, 2 tahun dengan ratusan juta. Tapi di situ free, malah dikasih uang saku lagi. Makanya waktu hari ketiga dia mulai di training, dia ngomong, Pak aku udah jadi kuliah. Koko Fer akan latih dan Koko Fer kasih uang saku sekian. Aku bilang, kau sedang kuliah nak, dapat beasiswa, dapat uang saku, itu kemudahan. Waktu dia cari kerjaan dia nggak pernah ngalami kesulitan. Waktu anak yang kedua mau kuliah, untuk bayar kami punya kemudahan, bisa cicil 3 kali, terus cicilnya 3 kali kami nggak keluarin uang dari kantong tabungan kami. Ada saja kemudahan, kemurahan Tuhan berikan. Selesai. Mau cari kos-kosan, nggak perlu kami datang ke situ muter-muter di kota cari. Begitu ada yang dengar anak kami mau kuliah di Jogja, ada 2 jemaat yang punya kos-kosan di Jogja, telepon, Pak, anak Bapak boleh tinggal di tempat kami, ngekos tempat kami. Bayar sih, tetap bayar. Tapi bayarnya penuh kasih karunia, kemudahan, bayar listrik dan kebersihannya aja Pak. Ada banyak kemudahan yang kami nikmati Bapak Ibu. Bicara kesehatan, puji Tuhan sampai hari ini kami sehat. Istri saya kalau urusan dengan dokter itu pun karena melahirkan 3 anak kami harus operasi sesar. Anak kami sekali pernah masuk rumah sakit itu pun karena mungkin kelalaian dia naik motor, cegrek, nabrak. Waktu itu saya ingat saya dengan Pak Abi dan Ibu Ros mau ke TC. Saya ngomong oke, tenang. Nah, ada yang telepon dan kebetulan kemudian Pak Ahyong juga datang bawa rumah sakit. Oke silakan bawa, nanti saya akan putar balik dan saya akan kunjungin. Udah selebihnya dari itu saya enggak. Kalau ya batuk, pilek itu tadi karena kita kadang merasa masih kuat, makanya jaga kesehatan itu harus, tapi kita percaya kesehatan dari Tuhan. Makanya maaf Bapak Ibu kalau ada beberapa yang tanya, Pak kenal gak dokter yang bagus untuk ini, yang mana Pak ya? Kami nggak tahu Bapak Ibu, karena kami nggak pernah hubungan. Kami puji Tuhan sampai hari ini sehat dan kami terus berdoa Tuhan, kami minta berkat Tuhan kesehatan. Ya tentu bagian kami kerjakan. Kebahagiaan, waduh jangan ditanya Bapak Ibu, coba lihat wajah saya, ini wajah bahagia kah? Ini wajah bahagia, saya senang berkali-kali kalau ketemu orang, wih Bapak tambah awet muda ya, iya bahagia itu. Karena firman Tuhan ngomong gini, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Waktu kita sakit, kalau hati kita gembira, kita sehat sembuh. Kalau kita sehat terus hati kita gembira, kayak nyanyi tadi sukacita, kita awet muda. Coba lihat wajah kanan kiri, wajah-wajah bahagia. Ini sudah mau tanggal tua soalnya. Kalau hidup berdasarkan gaji sudah mulai wajah-wajah kusut Bapak Ibu. Tapi saya percaya saya melihat wajah-wajah bahagia karena Bapak Ibu hidup dalam berkat Tuhan. Nah berkat Tuhan yang kedua itu bicara tentang apa Bapak Ibu? Dari Tuhan yang tidak terbatas tadi. Kalau gaji itu dari perusahaan. Berkat itu kita terima dengan iman. Kalau gaji kita terima karena kerja. Kita terima dengan iman. Ada banyak hal yang kadang gak terpikir, yang gak pernah lihat, gak pernah didengar kata firman Tuhan. Tapi Tuhan sediakan bagi yang mengasihi dia. Nah kami bersyukur semua yang kami kadang gak pikir, Tuhan bisa sediakan dengan tak terduga Bapak Ibu. Amin. Karena kami menikmati hidup dalam berkat Tuhan. Ada banyak kemudahan, ada berkat yang tak terduga. Bisa kemana-mana semua karena Tuhan. Punya rumah itu juga karena anugerah dan kemudahan dari Tuhan. Tentu semua dari Tuhan melalui setiap orang-orang yang murah hati. Amin. Yang terakhir katakan apa? Berkat itu selalu
cukup. Kalau gaji bisa bahkan selalu kurang. Yang merasa gajinya kurang katakan amin. Oh enggak ada, berarti gajinya cukup semua. Enggak Bapak Ibu ya, saya percaya karena Bapak Ibu hidup dalam berkat Tuhan, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Sehingga kita mengucap syukur dalam segala keadaan, amin. Jadi hiduplah berdasarkan berkat Tuhan. Ya nilu ya. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena dari tadi saya lihat kayaknya nilu exciting banget dengar khotbah. Nah, harusnya seperti itu Bapak Ibu, dengar khotbah itu wow gitu Bapak Ibu ya. Nah kita belajar, mari kita hidup. Jadi perenungannya adalah, apakah Anda mengalami hidup di gunung Tuhan seperti Abraham tadi, Tuhan yang menyediakan. Yaitu semua keperluan Anda cukup, bahkan berlimpah pada waktu yang tepat. Sehingga bisa menabur dalam ucapan syukur senantiasa, atau sampai hari ini selalu merasa kekurangan. Kurang enggak sih sebenarnya, karena firman Tuhan bilang asal ada makanan dan pakaian cukup. Tapi orang yang merasa selalu kurang itu tadi karena mentalnya mental pengemis, bukan mental orang kaya. Selalu pengen untuk menerima terus. Nah kenapa seperti itu ya, jangan-jangan benih yang harusnya untuk ditabur, dimakan juga. Atau sebaliknya roti yang untuk dimakan dinikmati malah ditabur juga. Nah tapi saya berdoa, saya berharap mari setiap kita menjadi orang-orang yang murah hati, karena kita ngerti prinsip ini, amin. Bahwa semua itu punya Tuhan, kita mau jadi pengelola yang baik dan kita menikmati hidup dalam kelimpahan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian tadi, segalanya yang ada padaku semua dari Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi, mari katakan dengan iman, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Berapa banyak di antara engkau yang percaya dan menyadari bahwa semua yang ada padamu itu adalah milik Tuhan. Engkau boleh bersyukur kepada Tuhan hari ini. Dan jadilah pengelola yang bijak. Benih yang harus ditabur, tabur. Sekalipun kau mungkin merasa keadaanmu sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi, seperti janda di Sarfat, seperti jemaat Makedonia. Tapi percayalah ketika engkau bertindak dengan iman, melakukan bagianmu, Bapa yang berjanji, Bapa yang menyediakan, itu akan membuat engkau hidup di dalam kelimpahan. Engkau hidup di dalam berkat, ada kemudahan, ada kesehatan, ada kebahagiaan, ada hal-hal yang tak terduga yang Tuhan sediakan, yang membuat engkau selalu merasa cukup dan kau bisa bersyukur. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau Bapa yang murah hati, yang menyediakan semua yang kami perlu. Jadikan kami pengelola yang bijak ketika kami menerima berkat Tuhan. Benih yang harusnya kami tabur, kami mau tabur. Dan roti yang kami makan, kami mau menikmati dengan syukur dan sukacita. Supaya hidup kami berkelimpahan, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus, kerjakan lebih dalam lagi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada Hengki.
Mari kita mendengarkan warta sepekan minggu ini. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Tuan Edi Daryanto, Papa dari Bapak Melki Daryanto, Papa mertua dari Ibu Marlina, pada hari Senin 13 Februari 2023 di Jakarta. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 16 Februari 2023 di Gunung Gadung, Jakarta. Dan telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Syarif Kusuma Effendi, Papa dari Ibu Ani Effendi, dan Papa mertua dari Bapak Ameng Paulus pada hari Kamis 16 Februari 2023. Dan jenazah telah dikebumikan pada hari Sabtu 18 Februari 2023. Selamat atas kelahiran Gracia Vienna Yosana, anak dari pasangan Bapak Yosua dan Ibu Wiliana pada hari Rabu 15 Februari 2023. Diinformasikan kepada setiap jemaat bahwa akan diadakan ESC pada hari Senin 24 April sampai hari Rabu 26 April 2023 di Training Center Pelita, Sungai Gelam. Adapun biaya investasi untuk pendaftaran ESC adalah sebesar Rp400.000. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menerima undangan, bisa langsung mendaftarkan diri ke pemimpin ibadah raya masing-masing atau ke Ibu Tini di 0853 2648 3157. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 jam 12 siang di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya firman yang ditabur di pagi hari ini Tuhan, terus membawa kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Supaya setiap kami juga murah hati Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa yang murah hati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau terlebih dahulu menyediakan kepada kami ya Bapa apa yang harus kami makan, apa yang menjadi benih yang harus kami tabur ya Tuhan. Biarlah kami akan menjadi pengelola yang bijak ya Bapa, supaya setiap kami hidup berkelimpahan di dalam Engkau Tuhan. Bukan kami hanya meminta ya Tuhan, tapi kami akan menjadi orang-orang yang memberi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan di pagi hari ini Tuhan berkati hamba-Mu Pak Heri dan juga keluarganya. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Tuhan juga berikan kesehatan kekuatan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Tuhan juga memberkati setiap nikah rumah tangga kami, setiap kehidupan kami, setiap apapun yang kami kerjakan. Dan juga apabila kami sedang sekolah, Tuhan juga berkati studi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik dan juga setiap tangan-tangan yang telah memberi ya Tuhan. Tuhan sendiri yang memberkati dengan berkat yang berkelimpahan ya Bapa. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyinari kita setiap langkah-langkah hidup kita, setiap kehidupan kita.
dan juga pulanglah. Bawalah berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.